Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya agar kita mendapatkan istighfar ataupun orang memintakan ampun untuk kita ataupun agar anak kita memintakan ampun kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita harus mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya dengan ilmu agama bukan malah diajari joget-jogetan ataupun lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya bahkan bisa mencelakakan dirinya dan juga diri kita nantinya ketika di akhirat. Kita didik anak kita dengan ilmu agama. Kita biasakan di rumah kita perdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Bukan malah kita perdengarkan musik. Kita ingin anak kita menghafal Al-Quran, akan tapi di rumah kita malah menghidupkan musik. Sehingga yang hafal yang ada di benak mereka bukan ayat-ayat Al-Quran. Akan tapi yang ada di benak mereka jadinya musik-musik. Lagu-lagu dan lain sebagainya. Kalau agar kita menginginkan anak kita hafal Al-Quran, maka kita hidupkan terus ayat-ayat Al-Quran 24 jam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan istighfar yang selanjutnya adalah doa dengan istighfar, memperbanyak istighfar, doa itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ila samuda akhahum salihan. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib." Dan dikatakan kepada kaum Samud dan saudaranya Nabi Saleh qala ya qaumi i'budullaha, wahai kaumku sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ma lakum min ilahin ghairuh, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Huwa ansha'akum minal ardi, dan sesungguhnya dialah yang menciptakan kalian dari tanah. Wasta'marakum fiha, dan yang menginginkan ataupun yang menjadikan kalian sebagai pemakmur untuk bumi ini. Fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi, maka minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Tuhanku itu sangat dekat dan maha pengabul doa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan istighfar yang selanjutnya yaitu dengan memperbanyak istighfar, nanti di akhirat kita akan menjadi orang yang bahagia dan menjadi orang yang beruntung. Sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an tasurrahu sahifatahu falyuksir fiha minal istighfar. Barang siapa yang ingin melihat ataupun ingin bahagia ketika melihat catatan amalnya, falyuksir fiha minal istighfar, maka seharusnya dia memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh sangat beruntunglah orang yang mendapati dalam catatan amalnya itu istighfar yang sangat banyak sekali. Permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali. Ini menjadi orang yang bahagia. Apakah dengan keutamaan istighfar yang sudah kita sebutkan ini, kita masih bermalas-malasan? Kita masih tidak mau lagi untuk memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bacaan istighfar itu sangat mudah sekali, ringan
di lisan kita, akan tapi manfaatnya sangat luar biasa. Yang seharusnya orang tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dengan istighfar, dengan minta ampun kepada Allah, ya, Allah angkat orang tersebut dari api neraka. Ya. Yang seharusnya orang itu dicatat dalam catatan amalnya menjadi orang yang berbuat dosa, ya, akan tapi dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini kita akan menyampaikan, ya, kisah Imam Ahmad bin Hambal, ya, dengan seorang tukang roti, ya, pembuat roti. Ya. Jadi di masa tuanya Imam Ahmad bin Hambal, ya, dia tidak tahu kenapa tiba-tiba di dalam dirinya, ya, dalam hatinya ini terbetik, ya, ingin pergi ke salah satu kota yang ada di Irak. Ya, di kisah ini disebutkan, ya, kota tersebut adalah kota Basrah. Ya. Jadi Imam Ahmad yang tinggal di Baghdad, ya, ingin pergi ke kota Basrah. Ya. Kalau jarak antara kota Baghdad dengan kota Basrah ini adalah sekitar 500 km. Ya, mungkin kalau dari Medan, ya, sekitar dari Medan ke Banda Aceh itu sekitar 500 km. Kalau naik mobil bus itu sekitar, ya, 1 malam. Itu sekarang. Tapi kalau masa dahulu tidak ada yang namanya mobil bus, ya. Yang ada ketika orang melakukan perjalanan, kalau tidak naik kuda, ya, naik dengan onta. Kalau onta ini lebih lambat dari kuda. Jadi melakukan perjalanannya ini bisa sampai berhari-hari. Tapi tidak tahu kenapa Imam Ahmad tiba-tiba ingin dia pergi ke kota Basrah ini. Ya. Sampai di kota Basrah, ya, dia melakukan sholat Isya. Ya, melakukan sholat Isya, sholat Isya berzikir, dan dia berbaring di pojok masjid, ya, untuk istirahat karena dia adalah seorang musafir. Ya. Karena pada zaman dahulu tidak ada yang namanya foto, ya, maka orang tidak tahu bahwasanya yang datang ini adalah Imam Ahmad. Ya, padahal Imam Ahmad termasuk, ya, imam yang ulama yang terkenal, ya, dari ujung barat, ya, sampai ujung timur orang kenal yang namanya Imam Ahmad, akan tapi mereka tidak tahu wajah dari Imam Ahmad itu sendiri. Ya. Maka kemudian nazirnya ataupun marbot masjid tersebut mengusir Imam Ahmad tersebut, ya, ketika istirahat di dalam masjid tersebut diusir. Wahai syekh, ya, syekh ini adalah panggilan untuk orang tua. Ya, jadi syekh ini bisa digunakan untuk panggilan untuk orang tua, bisa juga panggilan untuk orang yang berilmu. Wahai syekh, di sini tidak boleh tidur. Ya. Silahkan keluar dari masjid ini. Ya. Kemudian ketika saya musafir, kata Imam Ahmad, tetap tidak boleh, mau musafir, mau orang mukim tidak boleh tidur di dalam masjid ini. Maka kemudian Imam Ahmad pun berbaring di teras masjid. Ya. Ketika di teras masjid juga diusir, disuruh keluar. Ya. Tidak boleh tidur di masjid ini, Syekh. Silahkan keluar, Syekh. Ya. Maka kemudian, ya, marbot masjid ini, ya, sambil mendorong Imam Ahmad ini sampai keluar pagar masjid. Maka kemudian dilihatlah oleh tukang roti tersebut. Ya, tukang roti yang dia membuat roti. Ya, kemudian karena tukang roti ini melihat, ya, ada orang tua kok didorong-dorong, maka dia merasa iba. Maka dipanggillah, ya. Wahai syekh, kalau engkau ingin menginap, ya, nampaknya engkau adalah seorang musafir dan engkau ingin menginap di kota kami ini, silahkan engkau menginap di tokoku ini. Ya, maka kemudian Imam Ahmad pun mendatangi tukang roti tersebut, ya, dan sambil bercerita, ya, kalau diajak cerita maka tukang roti tersebut pun bercerita dengan Imam Ahmad. Tapi ketika Imam Ahmad diam, maka tukang roti tersebut pun membaca istighfar, ya, sambil mengadoni rotinya, ya, tukang roti tersebut membaca istighfar, ya, astagfirullah, sambil membuat adonan rotinya. Perbanyak istighfar. Ya, maka kemudian Imam Ahmad pun merasa heran. Ya, kemudian dia bertanya, ya, wahai seorang laki-laki, ya, sudah berapa lama engkau membiasakan membaca istighfar ini? Sudah berapa lama engkau membiasakan
membaca istighfar ini? Maka kemudian dia pun menjawab, saya sudah membaca istighfar ini, membiasakan membaca istighfar ini dalam setiap aktivitas saya ini selama 30 tahun. Jadi selama 30 tahun dia membiasakan membaca istighfar, mengucapkan istighfar. Ya. Kemudian Imam Ahmad pun bertanya lagi, ya. Jadi kenapa, ya, buah apa ataupun apa hasil yang sudah engkau dapatkan ketika engkau memperbanyak istighfar ini selama 30 tahun? Ya. Maka kemudian si pemuda tadi pun menjawab, ya, laki-laki tersebut pun menjawab, ya. Jadi setiap apa yang aku inginkan itu akan langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doaku. Ya, sebagaimana di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dan dia adalah pengabul doa. Tapi hanya tinggal satu permintaan, satu keinginanku yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad pun penasaran. Ya. Maka Imam Ahmad bertanya, apa satu permintaan tersebut? Ya. Maka kemudian dijawablah oleh laki-laki tersebut, yaitu aku ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad. Maka seketika itu juga, ya, Imam Ahmad pun mengatakan Allahu Akbar. Ternyata karena istighfarmu lah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengirimku ke kota Basrah ini, ya, dari perjalanan yang sangat jauh Allah Subhanahu wa taala menjumpakan aku dengan dirimu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.